ibadah Ramadan sesungguhnya adalah ibadah untuk menjadi wasilah bagi kita memperoleh keselamatan, kedamaian, ketentraman. Kenapa? Maka Ramadan insya Allah akan menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh kebajikan dan kebajikan, untuk memperoleh ketenangan dan ketenangan hidup, karena Ramadan mengajarkan kesabaran, ketenangan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa shahra taubah wa shahra al-maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini kita sudah sama-sama memasuki bulan suci Ramadan dengan harapan mudah-mudahan amalan ibadah kita di bulan suci yang penuh keberkahan ini betul-betul amalan ibadah yang terus meningkat, yang terus bertambah kualitas dan kuantitasnya, sehingga kita mampu memaksimalkan hari-harinya, minggu-minggunya untuk semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan contoh atau teladan doa yang harus dilaksanakan, dikumandangkan oleh orang-orang yang akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu doa yang populer di kalangan kita, yaitu Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li. Ya Allah, selamatkan aku untuk memasuki bulan suci Ramadan dan selamatkan Ramadan untuk aku. Pada doa sebelum Ramadan, pada bulan Sya'ban, kita pun diajari oleh Rasulullah SAW doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dua doa ini mengandung dua kata kunci sebenarnya, yaitu doa untuk keselamatan dan doa untuk keberkahan. Ada lagi satu doa yang oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada kita ketika melihat hilal di tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 dengan doanya yang populer juga, yaitu Allahumma ahillahu bil jumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, terbitkanlah bulan atau hilal di bulan Ramadan ini bil yumni dengan keberkahan, wal iman dan keimanan, was salamah dan keselamatan, wal islam dan keislaman. Maka doa ini merupakan irisan dari dua doa yang pertama tadi, yaitu keberkahan dan keselamatan. Kenapa doa ini begitu penting kumandangkan oleh kita ketika memasuki bulan Ramadan dan pada saat awal bulan Ramadan? Ini menunjukkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam doa ini memang unsur-unsur yang harus kita raih sebenarnya selama bulan suci Ramadan. Pertama adalah tentang keberkahan. Keberkahan maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebajikan. Yang kedua maknanya adalah as-sakinah, yaitu kedamaian, ketentraman. Maka kita beribadah di bulan Ramadan tentu punya harapan agar kita senantiasa diberikan tambahan-tambahan kebajikan, amal-amal soleh kita bertambah kualitas dan kuantitasnya, kebaikan dan demi kebaikan terus bertambah. Juga ingin kita peroleh sakinah, ketentraman, kedamaian. Maka Ramadan insya Allah akan menjadi wasilah bagi kita
untuk memperoleh kebajikan dan kebajikan, untuk memperoleh ketenangan dan ketenangan hidup, karena Ramadan mengajarkan kesabaran, ketenangan jiwa. Yang kedua adalah tentang al-iman, yaitu kita ingin Ramadan ini diawali dengan kekokohan iman. Supaya apa? Supaya Ramadan ini betul-betul bernilai dan bernilai. Karena seluruh amal ibadah yang kita laksanakan dasarnya adalah keimanan, yaitu keikhlasan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kita ingin menghindarkan diri dari hal-hal yang akan menggelincirkan kita dari keikhlasan kepada Allah menuju sifat riya, sifat tidak ikhlas, tidak tulus karena Allah. Maka keimanan sesuatu yang harus kita terus bangun, dan Ramadan akan memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wassalamah, yaitu kita ingin memperoleh keselamatan. Maknanya apa? Maknanya bahwa ibadah Ramadan sesungguhnya adalah ibadah untuk menjadi wasilah bagi kita memperoleh keselamatan, kedamaian, ketentraman. Kenapa? Karena dengan Ramadan kita terlatih untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa hati-hati dalam menjalankan satu aktivitas, satu kegiatan, satu program, satu amalan. Apakah amalan ini amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah kita, baik ibadah sosial maupun ibadah spiritual, benar-benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau tidak sesuai? Maka tentu kita akan menginginkan amalan-amalan yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Ketika kita laksanakan, maka diri kita akan nyaman, akan aman, akan selamat dunia sampai akhirat. Dan yang keempat adalah wal Islam. Kita ingin memasuki bulan suci Ramadan itu dengan landasan Islam. Maknanya apa? Maknanya bahwa seluruh amalan ibadah kita harus berdasarkan Islam, berdasarkan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, yang telah Rasulullah ajarkan dan amalkan, agar seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Sebab kalau amalan kita tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka sia-sia, sehingga mungkin saja saum kita tidak bermakna, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Banyak orang yang saum tetapi tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali haus dan dahaga. Kenapa demikian? Karena tidak sesuai dengan keislaman. Itulah 4 pilar yang sesungguhnya harus kita jawantahkan, kita wujudkan selama kita melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu kita ingin memperoleh al-yumna, keberkahan, dilandasi dengan keimanan, dan kita ingin Ramadan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Dan mudah-mudahan Ramadan ini memperkokoh kita untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Itulah saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.